Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Keluaran pasalnya ke-38 ayat 21 sampai 31. Inilah daftar biaya untuk mendirikan kemah suci, yakni kemah suci tempat hukum Allah yang disusun atas perintah Musa oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda membuat segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan bersama-sama dengan dia turut Aholiab anak Ahisamak dari suku Dan, seorang tukang dan ahli, seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, dari kain ungu muda, dari kain kirmisi, dan dari lenan halus. Segala emas yang dipakai untuk segala pekerjaan mendirikan tempat kudus itu, yakni emas dari persembahan unjukan, ada 29 talenta dan 730 sikal, ditimbang menurut sikal kudus. Perak persembahan mereka yang didaftarkan dari antara jemaah itu ada 100 talenta dan 1775 sikal, ditimbang menurut sikal kudus. Sebeka seorang, yaitu setengah sikal, ditimbang menurut sikal kudus untuk setiap orang yang termasuk orang-orang yang terdaftar, yang berumur 20 tahun ke atas, sejumlah 603.550 orang. 100 talenta perak dipakai untuk menuang alas-alas tempat kudus dan alas-alas tiang tabir itu. 100 alas sesuai dengan 100 talenta itu, jadi 1 talenta untuk 1 alas. Dari yang 1775 sikal itu, dibuatnyalah kaitan-kaitan untuk tiang-tiang itu. Disalutnyalah kepala tiang itu dan dihubungkannya tiang-tiang itu dengan penyambung-penyambung. Tembaga dari persembahan unjukan itu ada 70 talenta dan 2.400 sikal. Daripadanya dibuatnyalah alas-alas pintu kemah pertemuan dan mesbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, segala perkakas mesbah itu. Alas-alas pelataran sekelilingnya, alas-alas pintu gerbang pelataran itu, segala patok kemah suci dan segala patok pelataran sekelilingnya. Di tengah hidup berkomitmen, seringkali segala hal yang berkaitan dengan keuangan menimbulkan masalah serius. Apalagi ketika para pengelola keuangan komunitas tidak bersikap jujur dan tidak terbuka mengenai keluar masuk keuangan tersebut. Inilah mengapa uang atau harta materi dapat menjadi tantangan yang jika tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan kehancuran pada sebuah komunitas. Hal ini dapat terjadi di segala bentuk komunitas, entah itu dalam keluarga, organisasi, kantor, negara, termasuk gereja. Padahal, sebagai komunitas umat Tuhan, kita memiliki banyak sekali pedoman firman yang akan menuntun kita untuk membangun sistem pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dan iklim kondusif bagi efektivitas kehidupan komunitas. Salah satu contoh mengenai perilaku yang baik dalam pengelolaan harta yang efektif dan baik bagi iklim pelayanan muncul dalam laporan mengenai pembuatan kemah suci. Pada ayat 21-31 ini, kita dapat melihat laporan besar mengenai seluruh persembahan yang dibawa oleh setiap orang Israel, sesuai kategori umurnya sebagai modal pembangunan kemah suci. Terdapat laporan yang cukup jelas mengenai jumlah item yang terkumpul dan besarannya sesuai jenisnya masing-masing. Hal ini tentu merupakan sebuah contoh teladan yang baik untuk diterapkan secara khusus dalam pengelolaan kebutuhan pelayanan di gereja. Laporan pada ke-11 ayat ini tidak hanya sekedar formalitas atau pemaparan angka, melainkan juga memberikan kita sebuah wujud keterbukaan dan kejujuran para pengelola terhadap umat. Bahkan, apabila kita mengacu pada pasal 36 ayat 5-7, maka kita dapat menemukan bentuk kejujuran para pengelola harta yang dibutuhkan dalam pembuatan kemah suci, yakni pada saat mereka menghentikan umat membawa harta akibat kebutuhan yang sudah terpenuhi. Para pengelola tidak menggunakan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan personal. Pada hari ini, sebagai umat Tuhan, kita diingatkan tentang pentingnya keterbukaan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan kehidupan pelayanan di komunitas iman. Kita tidak boleh menampik maupun bersifat naif bahwa uang seringkali menjadi batu sandungan bagi efektivitas proses pelayanan. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami terima, yang membawa kami kepada sebuah perenungan tentang pentingnya menciptakan iklim pelayanan dan sistem kerja yang penuh keterbukaan dan kejujuran di hadapan Tuhan dan sebagai sebuah komunitas iman. Biarlah kami dapat menerapkan itu sehingga persoalan keuangan justru tidak berubah menjadi batu sandungan yang dapat menghancurkan kehidupan komunitas kami.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.